Mas siapa? Oke, Mas Wayan. Mas Mayan. Iya. Oke, hari ini kita akan bahas Euro dan Copa America. Bagaimana Mas pertandingan tadi yang cukup menarik nih? Waduh. Jerman dan Prancis. Prancis dan Jerman ya. Wah, Iya. ini sepertinya bau bakal kemenangan untuk Prancis ya, Mas ya. Nah, dan mungkin karena dari segi permainan si Prancis ini, jadinya mungkin akan diprediksi nih ya. Prediksi saya, menurut saya itu akan sampai final ini, Mas. Oke. Karena udah kelihatan sekali dari skill para pemainnya ataupun stamina para pemainnya itu semua campuran antara pemain muda dan pemain tuanya gitu. Gitu. Untuk preview dari Jerman sama Spanyol, Mas, apakah menarik tadi untuk disimak? Maksudnya kita bahas ini apakah Spanyol bisa mengasih kejutan untuk Prancis atau gimana? Oke. Untuk Spanyol dengan itu bakalan ini ya, Bang. Kalau menurut aku pribadi kalau untuk segi permainan mungkin kelihatan banget ya Spanyol ini ya dari pemain-pemain sebelumnya itu mereka itu selalu melakukan yang terbaik gitu loh. Nah, so mungkin saja nih ya, dan Spanyol tuh mungkin juga bisa lanjut juga ke Liga Final gitu. Karena dilihat dari sisi Portugal pun sudah kalah ya di babak lawan Prancis gitu. Nah, bisa jadi di final nanti bakalan Spanyol akan naik gitu kan. Oke. Iya, Bung. Untuk Jerman sendiri, kesalahannya di mana menurutnya? Menurutku di pergantian pemain sih. Muller tidak masuk ya pas itu ya? Iya. Muller cenderung. Oke, Muller tidak masuk nih. Soalnya Muller kalau masuk itu malah lebih ini ya, kayak kemarin tuh ya sempet viral juga tuh. Ketika dia baru pergantian pemain, si Muller itu langsung cetak gol gitu ya. Ya itu viral banget itu. Nah, itu memang dari sisi Jerman pun memang agak kurang miskom ya, ataupun bisa dibilang dari pelatihnya itu terlalu cepet banget gitu loh untuk menggantikan pemain gitu ya. Mungkin karena takut kehabisan tenaga ya pas saat tandingan begitu. Ini juga tadi menurutku itu juga banyak match kejutan ya. Karena kan Jerman kan tuan rumah ya, harusnya bisa menang harusnya tapi ya. malah kejutan gol akhir. Iya betul ini. Rudiger lupa lompat ya, pasti itu. Nah, itu yang pasti. Rudiger pasti untuk match terakhir mesti agak katrok biasanya. Katrok ya. Ya mungkin ya itu ya, mungkin karena faktor usia ya mungkin. Faktor usia sama dikira kipernya Ter Stegen jadian ya. Ternyata masih Neuer. Ternyata salah ya, salah prediksi ya. Oke, baik ya. Oke, ini juga ada pertandingan Portugal dan Prancis. Menurutmu tadi adu penalti apakah seru atau malah karena Joao Felix mengacaukan segalanya atau bagaimana? Ini kita lihat dari sisi kipernya sih ya. Di sini dari kiper Prancis pun sangat keren ya, karena bisa nge-save terus ya. Hingga 35. Wah, itu luar biasa sih menurutku. Karena di sini sisi lain sih yang kita lihat sih Ronaldo makin menangis ya, makin di sini ya. Iya. Makin menangis ya. Siu pulang kampung. Nah, siu pulang kampung gitu bisa. Gitu. Berarti untuk hari Rabu nanti lumayan seru ya, Spanyol dan Prancis. Spanyol dan Prancis. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya nanti ya. Di hari Kamis di Rabu jam 2. Hari Rabu jam 2 ya. Pastikan semuanya nanti bakalan tidur siang dulu untuk nonton nanti malam. Untuk yang kerja nih, buat yang kerja nanti diusahakan jangan nonton dulu aja deh ya, Bang ya. Nah, karena bisa jadi biasanya kerja nanti ngantuk gitu. Iya. Nonton ininya aja highlights aja dah gitu. Sama preview dari match ini aja. Iya, betul banget. Nah, selalu ini ya, subscribe ya channel ini ya gitu ya. Iya. Oke. Berarti kita juga bakalan nunggu juga untuk match Inggris, Swiss, Belanda dan Turki. Oke, kita lanjut di match nanti malam
Euro 2024. Ini ada pertandingan Inggris dan Swiss, lalu besoknya ada Belanda dan Turki. Menurutmu bagaimana, Mas? Inggris bisakah mengatasi perlawanan Swiss atau malah hancur? Inggris karena ada Harry Kane ya, itu Harry Kane itu pemain kesukaan saya tuh. Harry Kane itu favorit nih, walaupun nomornya udah tua ya, tapi performanya masih bagus gitu. Dan menurutku Inggris nih bakal naik sih semifinal ya nantinya. Nah itu menurutku ya gitu sih Bang, prediksiku. Oke. Bakal menang nih Inggris. Berarti jagokan Inggris ya? Pasti dong, pasti nih. Football ada Harry Kane soalnya. Iya. Football is coming home atau going home? Karena juga dianalisis sih Bang. Dianalisis itu ada 3 pemain ini yang jadi top pemain ya atau top skornya ya. Itu pertama itu Kylian Mbappe, terus Cristiano Ronaldo, Harry Kane. Harry Kane ini nih. Nah ini Harry Kane ini digadang-gadang nih bakalan jadi top skor. Tapi malah yang top skor sekarang Musiala. Iya, malah beda lagi. Itu dulu digadang-gadang seperti itu kan pas awal pertandingan itu. Ternyata ya Harry Kane tidak sesuai dengan ini, tapi nggak apa-apa sih. Berarti apakah Inggris akan berjalan mulus atau bagaimana? Untuk melawan Swiss ya, sepertinya Swiss bakalan coming to home aja sih sebenarnya ya. Karena dilihat dari performanya Inggris sendiri, dari segi pertandingan Inggris itu lebih diunggulkan gitu. Nah, dari segi strategi ataupun dengan fisik dari para pemain gitu Bang. Kalau aku prediksi itu 55 di Inggris, 45 di Swiss. Swiss. Karena jago juga nih, jago Inggris juga. Iya. Soalnya dari permainan itu sungguh membosankan Inggris. Oh gitu. Iya. Oh. Enggak gimana tuh? Gimana nih kok bisa membosankan nih? Bisa membosankan itu masang Conor Gallagher buat apa? Iya. Gallagher, ada Kobbie Mainoo. TAA dipaksa di DMF, harusnya kan ada Declan Rice. Jadi nggak usah. Ya, itu mungkin karena ada miskomunikasi ya. Antara mungkin di situ ada kurang prepare-nya Inggris saat melawan pertandingan match-match sebelumnya gitu. Iya, bahkan masa bisa digendong Bellingham pakai gol arahan kan gitu. Cuak. Ya betul ya. Tapi kayak gitu tetap menang loh Bang. Nah, walaupun agak tidak sesuai dengan ini tetap menang tuh. Iya memang tetap menang soalnya lawannya Slovakia. Oke, ya itu. Kalau aku dari Swiss dari Swiss sendiri mungkin si Freuler sama Vargas bakal ngasih kejutan sih. Oh iya, bakal kejutan ya. Wah, surprise banget. Paling gol pertama atau gol kedua mungkin ada mungkin dari mereka. Oke. Kan dari gol Italia juga sama dari servis dari mereka. Oh iya. Oke, keren. Kalau dari Swiss, kalau menurutnya Swiss gimana tuh? Bakal gimana? Kalau Swiss bakal menyerang sih, nggak mungkin bertahan. Soalnya dari lebih defender ya, daripada atraktif nyerang gitu. Oke. Bahkan ya kita lihat aja ya pertandingan nanti ya. Benar. Oke. Nanti itu Swiss akan bertahan atau enggak dia menyerang kan? Belum tahu ini kita. Iya. Oke, kita lanjutkan di Belanda dan Turki. Nah, menurutmu gimana nih timnas pusat dengan Ronald Koeman? Apakah ada kejutan atau malah tersungkur lawan Turki? Oke, ini sebelumnya para analis pertandingan Euro ini banyak yang ini ya tahu ya, dan banyak yang menyimpulkan kalau Turki itu adalah kuda hitam gitu. Dan benar dong, kuda hitamnya di Euro ini beneran Turki gitu. Dan mungkin ya alhamdulillahnya nih si Turki ini sekarang udah sampai semifinal gitu kan ya, masuk semifinal juga. Dan lawannya pun ya bukan main-main lagi gitu. Begitu kan. Ya. Menurutmu apakah Belanda akan menyerang atau malah memanfaatkan lini kedua kayak kemarin kan dari gol kan juga langsung shoot kan dari nggak harus dari Depay. Oke. Dari segi permainan Turki itu ini ya lebih kebanyakan penyerang ya, lebih menyerang terus ya. Jadi mungkin saja ya Belanda akan
dipusingkan atau lebih diberatkan oleh penyerangan dari Turki itu. Tapi ya mungkin di match kedua, nah kita kurang tahu di match kedua ini bakalan si Belanda ataupun Turki ini yang bakalan banyak defend atau banyak menyerangnya gitu Bang. Nah, karena ya kita lihat juga dari sisi permainan si Belanda, dari pemain Belanda itu kan banyak juga pemain-pemain bintang juga kan, dan banyak juga yang udah main di klub-klub besar gitu. Contohnya Van Dijk gitu kan di Liverpool gitu kan. Nah itu sih mungkin buat PR-nya dari Turki untuk bertahan untuk menyerang Belanda itu ya tadi itu ada Van Dijk gitu ya. Nah itu PR-nya tuh. Sama menurutku di lini kedua itu di transformasi gelandang itu di posisi CMF yang ditinggal Frenkie de Jong. Nah itu juga. Ya itu belum ini ya belum ada yang sebagus dia gitu loh soalnya. Belum ada. Masalahnya di situ Bang. Masa ya ngandalin Xavi Simon. Ya itu kayaknya agak berat juga Bang malah. Reinders. Pemain keturunan tapi ya masih kurang lah. Masih kurang. Kayaknya Belanda perlu ini ya banyak tim-tim naturalisasi mungkin. Iya harusnya bisa. Betul Bang. Nah ini kita mungkin kalau diprediksi gimana Bang kalau menurut Abang nih? Aku Belanda 60%, Turki 40% gitu. Belanda 40%, Turki 60. Nah 60%. Turki 40. Kalau aku ya 70 ya untuk Turki ya. Turki dan Belanda 80. Oke. Berarti untuk melangkah ke semifinal berarti tim apa nih? Inggris Belanda atau Turki? Turki Swiss. Turki Swiss. Atau milih mana? Kalau dari sisi bermain Belanda sih. Belanda bakal sampai final Bang. Belanda juga sampai final nih. Jadi Belanda, Prancis dan Inggris ya mungkin 3 besar itu nanti. Dan kalau menurut aku sendiri sih tetap Prancis ya. Tetap Prancis ini Bang. Oke. Tetap Prancis sampai final. Kalau aku final mungkin Prancis lawan Swiss sih atau Turki. Oh ya? Iya. Kalau kenapa bisa? Kalau nggak ada kejutan. Kalau nggak ada kejutan ya? Iya. Soalnya si Turki itu suka servis tendangan pojok, blunder, dimanfaatkan gitu. Oh, oke. Kayak permainan dulu ya, pas di Piala Dunia juga gitu kan? Iya. Prancis. Spanyol juga bisa, tapi kita belum tahu komposisi skuadnya setelah tadi Carvajal kartu merah itu bagaimana gitu. Iya. Dan dengar juga tuh Turki juga banyak pemain intinya yang cedera ya juga ya. Dia cedera. Ya banyak cedera juga tuh pemain Turki itu. Turki cedera. Turki banyak cedera ya mungkin kayaknya agak bakalan gugur sih Turki. Makanya aku udah bilang tadi atau Belanda lawan Prancis ataupun Inggris lawan Prancis gitu ya. Nah itu. Belanda versus Prancis juga bisa, Belanda versus Inggris juga bisa di semifinal. Tapi kalau di final mungkin Prancis sama Inggris sih, itu bisa. Iya, karena mereka tuh sama-sama ini ya, timnas yang kuat ya dari bahkan bisa bikin tim kedua. Cuman di Inggris tuh minusnya di kiper. Ya, kipernya belum ini ya, belum ada yang bagus juga ini, belum nemu nih ya. Ini khusus untuk timnas Inggris ya. Inggris nih harus kudu cepet dapat kiper yang bagus nih. Nah, tidak tim naturalisasi gitulah. Kalau Prancis itu gelandang. Gelandangnya ya. Gelandang kreatif. Gelandang kreatifnya kurang ya. Sama finishing itu kurang. Mbappe pun nggak cukup ya Mbappe ya. Mbappe tadi gara-gara pakai topeng sih. Aduh, itu tuh gara-gara nabrak itu pojok itu Wah. Iya, Mbappe. Kasian sih sebenarnya. Iya sih. Agak terganggu sih dari penglihatannya kan. Kalau pakai topeng kayak gitu. Berarti itu dulu mungkin final akan jadi pertandingan yang menarik sama semifinal. Kita mungkin bisa simak di minggu depan lagi untuk di channel ini. Oke, see you. Salam.